Halo, selamat sore menjelang malam para penonton ngebom ngobrol enak bareng Om. Oke, Gadun. Ya, ini kita kedatangan narasumber. Buset tuh kayak film misteri ya. Narasumber. Tapi ini beliau, gue pikir gila men. Doi ini pengusaha yang jatuh bangun sampai mimpinya jadi nih ngebangun perusahaannya sendiri. Bener. Dengan anjrit kalau kata gue sih ceritanya legend sih. Mimpinya itu anjrit, gue bilang orang lu tiduran nyender ngiler aja tuh duit masuk men. Iya nih. Iya nggak? Jadi gimana ngelamun duit masuk tuh. Itu kalau usaha aja dia jalan nih, konsep dia jalan di bisnis ini, itu yang gue bikin keren. Jadi salah satu perusahaan yang bisa menggandeng semua bisnis bisnis logistik nih, semua pemain forwarding, pemain ekspedisi bisa pakai jasa dia dan nggak perlu lagi aneh-aneh untuk ngebangun sistem atau hire SDM, tapi mereka yang udah siapin semua, lu tinggal jualan. Oke, selamat datang Bung Om Hendra. Kalau kita kan isi podcast Om Girim ya. Om sekarang kita panggil. Oke, selamat datang Om. Ngomong-ngomong, Om Hendra ini dia owner dari Lili Logistik. Betul. Men, Lion Logistik. Oke, Lion Logistik ya, biasa dikenalnya Lili. Panggilan kerennya Lili. Brandingnya Lili. Lili. Benderanya Lion Logistik Indonesia. Ya. Om, ngomong-ngomong nih, gua kan keliweran, banyak dapat cerita dari kawan-kawan. Ceritain dong sejarah singkat tuh Lion Logistik tuh sampai booming dalam waktu yang singkat tuh gimana sih tuh? 3 tahun, ada 3 tahun ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Mau IPO juga ya? Iya. Gokil, IPO men, luar biasa. Oke. Lili berdiri di tahun 2022. Bulan Maret ini. Bulan, Bulan Maret. Tanggal 30 ini kita akan anniversary. yang Ketiga. Jangan lupa undangan ya Om. Amin. Makasih makan. Ya. Jadi kita baru jalan 3 tahun, tapi alhamdulillah berkat kerja keras juga ide-ide yang mungkin bisa dibilang cemerlang atau mungkin ide yang baru dan fresh, dan kita juga didukung sama tim yang cukup kompeten, kita bisa survive di dunia logistik. Kalau bicara soal Lion Logistik ini, apa sih Lion Logistik atau Lili? Kita ini lebih ke arah ke depannya konsepnya digital logistik. Ada lagi nih ya. Baru lagi nih main digital logistik. Yang gua tahu sih digital marketing. Mendigitalisasi logistik. Oke. Membuat simpel ya. Iya. Jadi ngikutin zaman ya, Om ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang tadi Om Imam bilang kan, kita mencoba untuk orang-orang ini bisa pakai jasa logistik atau kita bisa kerjasama dengan logistik lain seperti itu. Nah, ide awalnya itu adalah ya sebenarnya sih curhatnya Om ya. Tapi semoga menginspirasi semua teman-teman juga. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat pengusaha-pengusaha baru nanti. Betul. Jadi dulu itu mungkin di awal tahun 2022 gue tuh posisinya bener-bener drop, bener-bener anjlok. Waktu itu kok nggak salah masih COVID ya? Apa masih ada efek COVID-nya lah. Akhir-akhir COVID lah. Tapi gue dropnya itu pas COVID sih. Bukan drop di bisnis ya, jadi ke arah ke mental. Mental gue hancur gitu. Di tahun 2021 kayaknya 2021 sampai 2022 tuh mental gua hancur, drop. Kenapa? Karena pada saat itu kan banyak orang yang di rumah. Betul. Ya kan? Banyak yang di rumah. pedakal segala macam lah. Pengurangan segala macam kan. Ada tuh salah satu selebgram yang flexing. Dulu tuh lagi tenar-tenar flexing gitu. Apa namanya? Bitcoin apa namanya? Flexing itu tono apalah ya seperti itu. Bitcoin ya apa namanya?
Bro, Ya. Iya, kripto. kripto, iya, itu bikin banyak miskin tuh. Oh. Iya kan? Lu main kripto jadinya, bro. Bukan main sih, tapi lebih terjun ke dalam situ. Lu pikir itu murni gitu ya? Bukan murni, karena ke flexingan mereka, gue pikir tuh it works, artinya wah bisa nih orang kayak begini, Oh, jadi terinspirasi. terinspirasi. Anjir, main judi itu, bro. Iya. Gua kenal. Sana-sana. Flexing tuh yang gua kenal tuh Zeus, bro. Oh ya, pangkalannya Zeus kalau Zeus gue gak tertarik. Iya. Kalau dia kan bagi gue Zeus itu slot itu judi, tapi pada saat itu kripto yang gue jalanin. Naik turun doang. Lu masang atas apa masang bawah? Jadi Gua main juga, bro. kalau gue deh, Pasang atas, pasang bawah. kalau dia cuma lebih Ternyata ini, itu Bang. adalah binary option. Oke. Ya, lu pasang atas atau pasang bawah, pilihannya win atau lose. Yoi. Simpel ya, lebih simpel ya. Ya, pada saat waktu itu buat jalanin itu, ya terinspirasi dari flexing mereka juga. Ya gue di situ karena mental gue pengusaha ya, balik lagi. Gue yakin pasti ada salah satu algoritma yang bisa nih Dia jadi buat cuan. jadiin jalan atau jadiin struktur yang bisa gue pakai setiap gue melakukan transaksi. Oke. Jadi Terinspirasi dari itu. Karena gue mentalnya emang mental nggak mudah menyerah sih. Terus anjay. Tapi itu salah. Terus habis. Kita kan disclaimer ya, kita nggak mempromosikan platform itu, cuma itu adalah suatu hal yang salah. Mentalnya yang salah, tapi platform ini yang salah. Kabutnya lah. Semuanya. Kalau mental nggak ada yang salah, bro. Lu kan berjuang kalau kayak gitu kan. Walaupun berjuangnya salah, lu harus ngaju, lu belum ke sampingnya kan. Itu dia, gue berjuang ngelawan sistem. Yoi. Yang mana sistem itu udah di setting dari awal. Ya singkat cerita, lost doll. Habis-habisan tuh ya. Habis-habisan bro. Dan berharap untung deh Di bawah 2022. Usaha masih jalan. Usaha masih jalan. Oh berarti sebelum Lili lu nih sebenarnya udah ada usaha. Ya, gue udah ada usaha sebelumnya lah. Hasil usaha lo percayakan kepada kripto itu. Gue cemplungin semuanya. Kok Gue dapet dividen dari situ, gue cemplungin masuk ke dalam situ. itu beneran kagak ada masukan dari teman, bisikan dari teman kayak biasanya kan ada teman dekat lu nih, terus akhirnya lu berani gitu. Banyak. Yang masih masukan banyak. Tapi namanya kita sudah masuk ke dalam lingkaran setan ya di situ. Hasil omongan orang tuh gak gue dengar. Anjay. Otak udah kekunci. Pikiran lu bacot, penting gua menang gitu. Intinya juan nih. Semakin lu terjerumus akan semakin dalam lu akan masuk ke dalam situ. Ya singkat cerita, gua berhenti karena habis. Udah nggak ada lagi tuh yang buat lu mainin ya. Duit udah nggak ada, semua udah gue gadai, pinjol udah belerot semuanya. Dari pinjolnya juga ya. Itu jadi sampai minus lu buka pinjol cuman buat naruh lagi tuh ya. Iya. Gila, men. Pasti bukan main gue. Anjir. Oke, sampai di titik dimana gue habis, semua harta gue udah habis, semua udah berantakan hidup gue, sampai di titik dimana gue pengen ngerasa bunuh diri. Ada tuh. Itu gara-gara kripto tuh ya. Gara-gara binary option ya, bukan kripto ya. Binary option. Gue nggak punya duit goceng, takutnya ke warung Madura doang, bro. Dia bunuh diri, bro, ngeri. Ya duitnya berapa nih? Kita hilang kembarnya puyeng. Warung mah kayaknya mana ya? Jadi kakek ya? Oh ini gila nih. Di situ barulah kelihatan. Akhirnya teman-teman udah menghindari gua semua komunitas dan segala macam udah nggak peduli lah. Enggak, berarti pas jatuh itu orang-orang yang biasa main sama lu mundur semua tuh. Anjing, hanya lu agak down ya. Ya, Lu mau gitu. gua ngerasa kayak hidup ngapain ya. Walaupun sebenarnya perusahaan gua masih jalan, usaha gua masih jalan, cuman gua kayak orang pemain gituan dan gua ngerasa udah habis banyak. Terus juga ya intinya sih bukan masalah uangnya tapi mental yang hancur. Oh jadi pada saat lo main itu juga udah kerjaan lo juga terbengkalai juga tuh. Terbengkalai tapi masih running. Terbengkalai masih running karena kan gue punya partner gue masih jalan. Gitu. Cuman memang mental yang hancur di situ. Mental dimana kita ngerasa manusia, jadi manusia itu nggak ada gunanya dalam hidup. Ini gara-gara kalah aja tuh ya. Dari situ, Bagaimana nih? betul. Jadi saran gue sih janganlah
jangan pernah coba-coba, jangan pernah mencoba sekalipun, karena itu kan membuat efek ketagihan, membuat efek dan balas kesalahan dan segala macem. In the end down semuanya, dan lo akan mengalami fase dimana fase mental kita hancur sampai pengen ke titik lu mau bunuh diri. Ya, sampai di titik gue pengen bunuh diri gitu ya. Akhirnya gue pamitan nih sama teman-teman gue semua. Sampai sebegitunya tuh. Tuh kayak sisa hidup gue selisihnya tinggal besok gitu ya. Besok game gue. Maafin gue ya kalau gue ada salah. A, B, C, D. Hidup punya kanker. Jadi sulit. Tapi ada beberapa temen gue yang nyaut, Ah. yang selebihnya apa sih lo, gila lo, bla bla bla. Ada yang nyaut, apa lo? Salah satunya mungkin partner lo, Oh, Om Rian ya. si Rian. Iya. Dia nyaut, dia yang anjing gua, goblokin gua gitu. Sama ada satu temen gua yang udah lama gua nggak pernah ketemu dia lagi gitu. Dan dia juga anjingin gua, goblokin gua dan motivasiin gua bangkit lagi di situ. Nah, balik ke partner lo nih. Ke partner lo itu, ya gue bilang sama dia apa adanya, cerita bla 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 kejadian gua segala macam. Ya udah, lu butuh apa? Jawabannya simpel, dia nggak nyalain gua, dia nggak bego-begoin gua, dia nggak berpikir gua salah. Cuman dia bilang, lu butuh apa? Saat ini lu butuh apa? Lu mau kemana? Lu mau butuh apa? Itu udah, dia nggak banyak pertanyaan. Sementara yang lain, wah lu sih udah gue bilangin bla 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 bla, cuma satu. Jawaban lu apa? Apa? Ya. Gue butuh Terus duit, kalau gue gua butuh bilang, makan gitu. yang mana nih? Karian gue pengen bilang, bro, gue butuh uang buat beli rokok Anjing, dikasih. Serius cuman lu buat gitu doang akhirnya. sama buat makan. Tapi hasil usaha lo waktu itu kan masih ada Masih tuh ada, partner lo. tapi kan gue udah habis pada saat itu ya. Artinya kan gue butuh waktu lagi. Artinya ya periodik lah gitu untuk merecovery itu. Tapi kan nggak bisa secepat itu. Dan taruh itu gue mau makan aja gue bingung. Atau mungkin lu di masa kayak lu sitting kali ya, aku yang minta dari hasil sedangkan gue ngerugiin udah banyak Gila, gitu. bro. Oh, pengusaha men, masa minta makan sama orang, gila lu. Iya, Pengusaha apaan itu, pengisi. Gue di situ. Ya udah akhirnya dia transfer gue uang, bla bla bla, kita ngobrol, ketemuan, bla bla bla. Ya udah, kita coba diskusi. Ya intinya dia motivasi gue sih untuk bisa bangkit. Oke. Tapi di situ posisinya gue udah kayak kosong. Itu kalau dimasukin arogan tayangan juga kesurupan lo ya. Enggak usah dimasukin lagi. Arwah juga ada. Ah, gue males kayaknya nih masukin dia. Ini kosong banget nih. Kosong, mau merokok juga kayak orang goblok lah. Iya. Hambar isinya gitu. Ngelamun aja. Namun bengong, si Rian ngomong, lu kok gini. Gue tetap iya, tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Anjir berarti dahsyat. Agak mental kan asli bro. Mental Tapi kena. ya, di titik itu apa yang bikin lu bangkit? Balas dendam, Balas dendam sama keadaan. untuk membalikin posisi. Oh, gua harus kaya nih, gitu. Iya. Ya, makanya orang-orang yang bilang uang itu nggak bakal bisa bawa lu bahagia di sini. Lu belum pernah megang uang. Lu belum pernah ngasih orang duit. Terus orang itu terima kasih. Kalau orang yang ngomong kayak gitu, bro. Udah itu prinsip gue juga sih. Nah, kalau udah bilang uang nggak bakal bikin bahagia, bullshit. Lu yang nggak bahagia, gue bahagia kalau punya uang, gue kasih ke orang, orangnya ketawa-tawa kan, makasih apa, makasih. kita bareng ya. Gitu. Tapi ya itu, balik ke mindset tadi ya. Mindset lu gue harus balik lagi, gue harus kaya nih. Yes, dari situ gue coba untuk merenung. Akhirnya nggak jadi gue bunuh diri. Oke. Karena ternyata ada orang-orang yang mengulurkan tangannya bantu gue bisa survive. Di situ gue ngelihat kayak Ada yang masih peduli. masih ada kesempatan kedua. Iya. Iya. Tapi yang butuh waktu itu nggak gampang. Berapa bulan itu? Setahun ada? 2 bulan. Wah, itu mah cepet. 2 bulan 3 bulan. Maksudnya 2 bulan 3 bulan itu merenungkan. Iya, ini kayak orang gokil aja. Di bulan ketiga tuh baru oh ya usaha. Berarti salah dua lo itu ya. Salah satu tadi, salah satu dia mau balas dendam, salah dua ini nggak mau ngecewain orang yang udah peduli nih dengan kondisi lo begitu ya. itu gue ngerasain bener-bener bahwa ya itulah money stock ya. Artinya gini,
kita banyak uang, wah teman ngumpul semua ada. Wih gitu ya. Itu realitas sih om kayaknya. Wah, Nggak di Kalau lu doang, men. ketika lo nggak punya duit, mulai tuh mengkerucut semuanya. gila emang menakutkan sih. Itulah. begitu. Makanya kalau circle kita makin kecil, men, circle kita makin sedikit, justru kita dihajar sama rezeki yang lebih banyak. Orangnya itu aja soalnya yang kita temuin kan. Betul. Dulu yang banyak, ya orang-orang yang cuman tim hori kalau kata kita. Kefilter dengan natural ya. Betul. Betul. Nah, Aku keren juga ya natural. bulan gue ngerti ketiga itu, gue mulai tuh merenungkan gue mau ngapain, apa yang mau gue bikin. Nah, belajar daripada pengalaman gue kemarin, gue rugi di binary option di sebuah platform. Boleh lu bocorin nggak? Lu angka yang lu sampai rugi bikin sampai mental down begitu. Sebenarnya gak gede sih, gak gede. Tapi kalau kita di kalangan pengusaha, nah pasti segitu doang gitu loh. Kita pernah rugi lebih daripada itu. Cuman kita aja ngerasa kayak lu ngabisin buang duit segitu besar for nothing dan lu nggak balik duitnya. Dan lu tahu itu mesin, suatu hari lu sadar lu tahu itu mesin, lu tahu itu sistem dan lu tetap lakuin itu dan lu kayak orang bodoh, tampak bodoh aja. Dan intinya penyesalan pada diri sendiri itu lebih dalam Oh berarti daripada kita dicolong orang. iya, berarti bukan masalah duit dong. Kalau bukan, Tahu kan gue tadi bilang, tahu mental partnya udah kena iya. gitu. Kalau secara nominal masih di bawah 1 M, lu minta 600 atau 700. Gede men, gila lu. 600. Gede, 600 juta, 700 juta sama mobil satu itu. Oh, nyawa mobil satu bro. Apa sih di Bob? Di puncak bisa invest villa 6 bo. Oh iya. Kita kan di bisnis kadang loss, rugi segala macam mungkin bisa 100, 200. Iya, itu biasa ya. Itu biasa. Iya, Karena lawan transaksi kita orang juga. Betul. Artinya kita masih ada opportunity untuk bisa menang lagi atau membalikan keadaan. Tapi ini kalau udah mesin dan lo tahu sih. itu udah pasti lo kalah, kenapa lo masih lo lakuin? Kayak Itu lo. tolol banget sih lu, ngapain sih ya? Sih kalau kita ngerasa mentololin diri sendiri. Ibarat kalau misalnya lawan orang judi kartu head to head nih main mata ya. Iya. Ini Mas yang mental. setuju ya. Kalau Iya. QQ itu mental men. Masih ada opportunity. Iya. Benar. Nah dari situlah gua kayak terinspirasi. Tapi gue juga bersyukur sama platform itu sekarang. Karena kalau nggak karena platform itu mungkin Lili nggak akan ada. Jadi walaupun jadi minus, tapi tetap ada hasilnya. Yes. Justru dari situ yang nguatin lu sebetulnya menjadi pribadi yang lebih dari sebelumnya. Betul. Dan gue bikin akhirnya platform juga dimana orang-orang itu akan deposit di gua. Tapi win. I see. Jadi based on itu lu dendam tapi lu creating satu hampir yang sama tapi bukan untuk rugi ya. Betul. Itu ya. Untuk win. Yes, Gimana caranya orang itu mau deposit di gua. Gitu. Jadi gua nggak perlu lagi yang namanya invoicing lah, nagih-nagih lah. Ya selama ini kita jalanin usaha tahu sendiri lah permasalahan kita di cash flow. Iya. Di cash flow. Walaupun modalnya 70, jualnya 100 ya. Kalau invoicing 3-4 bulan lu Ini matang juga men. berdarah juga kan? Iya. Orang pikirnya enak kayak jadi bisa. Operasional harus jalan kalau di kargo. Dapur harus Iya, dapur harus bensin luas, harus diisi. ngebul, ya. Kalau harus Anak-anak harus gajian. Iya. 70% pengusaha pemula tuh ketakutannya cash flow bener Bro. Iya. Nah itulah makanya gue menciptakan platform ini, sistem ini. Tapi ternyata setelah ide gue gambar semua tuh, gue drop semua dalam sebuah kertas waktu itu. Gue ceritain dikasih A, B, C, D, semua menganggap ide gue habis. Lalu halusinasi semua. Jadi lu Dengan posisi gue saat itu ya, yang masih istilahnya mencoba untuk recovery. Iya. Gue ceritain ide seperti ini, bla 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 ke si A, ke si B, ke si C. Move on lah ya, pas mau move on udah Semua nggak percaya. halu ya. Tapi gue gak nyerah di situ walaupun mental gue sempet drop lagi. Padahal gue bikin nih sebuah platform, lu mau ayo kita join, ayo kita kerjasama, bla bla. Gue ajakin si A, si B, si C, si A, si D, sampai mungkin ada sekitar 50 orang. 50 orang dan semua Buah rekan ya, rekan bisnis. semua namanya. orang teman pokoknya sesama pengusaha. ide itu dari donnya lu terus lu tuangin dalam bentuk itu tadi coretan lu dan lu sempurnakan proposal aja Iya, gitu lu gue bawa ajak ke semua siapa yang teman mau jadi lu. partner gue nih, siapa yang mau Oke. kita kerjasama nih, gue punya ide seperti ini, gitu, blueprintnya Itu seperti ya? ini.
semuanya. Terus siapa yang percaya sama lu? Ada lingkungan ada sebelumnya. Oke. Itu dia yang support lu saat ini nih. Ya dia support lo saat ini, bahkan saat ini dia Aslinya lu modal nggak sih? Lu modal nggak sih? Ambil ide doang. Ege. Ada lah ya. Nggak Oh, mungkin nggak bicara modal. lu kan gue nggak perlu cerita lagi Iya, deh, karena iya. posisi gue nggak punya modal. Iya. Mau ngerap aja gue minta dulu. Oh, iya. Ya, lu masih nanya modal. Bener. Tidur ini ya. Bukan lu juga. Tapi kayaknya di Fortunanya itu ada tuh di belakang dia itu dengan itu yang dia udah ngeliat nih, gila dia. Oke deh, jalannya begini dan orang itu lo ketemu orang itu akhirnya yang mau. Kamu beberapa orang sih. Ah, Akhirnya dari beberapa orang itu yang merespon, mengkritik, akhirnya ya sudah. Gak, gitu kan. Gue nangkep idenya apa. Ini bakal jadi ide. dan dia yang orang pertama kali Masih scratch, ide gue masih scratch. Dan akhirnya diuruskan sama dia, dirapikan sama dia, gitu. Dan akhirnya kita bentuk, ya udah, ini harus jalan. Tapi kita butuh duit. Kita butuh duit buat bikin sistem ini, karena ternyata bikin sistem itu nggak murah, men. Iya, gila. Sekedar cuman orang ngirim terus nge-print di printer aja itu udah termasuk sistem dan bayar, Pak. Iya, yang murah sistem off down, bro. Gimana? Itu di konsernya juga mahal, men. Oh iya, benar. Ya, sekarang zaman sekarang udah wajib kita perusahaan-perusahaan tuh mendigitalisasi sistem. Yes. Mau semua ini, mau admin, mau apa segala macam. Gue yakin kok. Menurut kemungkinan men, karyawan-karyawan nanti 2029-30 kita udah pakai AI. AI lah kalau bahasa ini. Kalau lidah-lidah Sama. lidah Indonesia. Citayam. Iya, Citayam dikit, Bojong geser dikit. Pokoknya itu. Jadi admin ke depan gue yakin udah dikaryain pakai mesin, Pak. Jadi ngitung mungkin yang mesti konvensional kayak sales, tukang tagih itu masih. Nah, balik lagi men di sistem tadi. Oke. Ekspedisi sekarang banyak yang udah pakai sistem ya. Betul. Benar. Hampir mungkin yang mereka punya modal tuh udah punya sistem masing-masing. Tapi belum mayoriti sih. Tapi mereka sistemnya hanya bisa dipakai oleh mereka sendiri. Betul. Nah, gue membuat sebuah sistem yang bisa dipakai oleh semua logistik. Caranya. Nah, ini menarik. Ini nih, tadi gue cerita, dia tidur ngior aja dia duit masuk. Maklon. Familiar sih, dengarnya maklon tuh familiar gitu, gampang kena. Tapi kalau ingat maklon tuh. Maklon logistik. Maklon logistik. Maklon. Enggak, kalau lu denger maklon tuh MLM sih yang gue tahu. Beda. maksud gue hampir-hampir kayak gitu. Iya, pokoknya orang nggak kerja dapat duit aja setahu gue. Tapi kan Jurusan gitu juga orang nggak kerja dapat ya, duit. kalau MLM gitu men. Kerja pintar. iya, kalau MLM juga gitu kan. Oke, gue agak menarik nih. Maklon, coba dong ceritain. Dan kenapa lu creating maklon ini, maksudnya kayak gimana gitu konsepnya. Oke, jadi gue melihat teman-teman logistik, ya gue pun pada saat waktu itu juga sama. Masih banyak yang menggunakan Carbonize. Oke. Surat jalan. Ya surat jalan, STP, Surat terima lah. kayak gitu. Lebaran, Ya, masih Carbonize. Dan Carbonize ini ada beberapa klien. Iya. Ya, Nah, ada Pak, yang dan- minim 2 lah minimal. Oh, mungkin kan buat agen, buat penerusan dari segala Ada 4 macam. bro. Iya. Yang asli buat customer. Nah, ini 4 ya. Masih pakai nggak sekarang? Loh, sekarang udah pakai sistem, Pak. Oh, iya. Udah nggak main kayak gitu-gitu kita. Iya. Nah, Udah PDF sekarang. Iya. Sebenarnya di situ tuh Go green gue sekarang. Perusahaan. kendala-kendalanya kan banyak. Mereka yang pakai Carbonize itu kadang tulisan kurir atau drivernya bagus, kadang jelek, Iya, kadang nggak baca. kebaca, kadang salah coret, salah tulis, poliannya salah, segala macam. Padahal itu penting buat penagihan tuh. Iya, karena di ujungnya tuh udah ada nomornya men. Jadi lu kalau salah tulis aja, angus tuh 1 nomor. Jadi setiap RWB itu ada di ujungnya kan. Iya, Nomor nomor serinya. Tuh kalau udah salah coret tuh deh. Ya juga detail barangnya juga di situ juga kan. Iya.
Nggak dari situ gue lihat tim-timnya dan ternyata wow masih banyak banget noh Iya. pakai Carbones. Masih. Mungkin kalau gue persentasenya hanya 10-20% yang di digital. Apalagi perusahaan Berarti 90% masih manual ya? 80%. 80% itu manual. iya. Mereka punya customer layer mereka. Oke. Masing-masing. Mm-mm. Di Jabodetabek aja gue udah survei itu kurang lebih ada hampir 8 yang ekspedisi yang meeting ada konvensional. Oh, termasuk yang di bawah pohon tuh ya? Ya, termasuk Termorat. Poradi. Buat kerjaan porat. Kalau bahasa kerennya sih Holonex. Kerjanya di DPR itu bro, Yoi. di bawah pemerintah. duit. Mereka punya customer loh, bahkan mereka punya customer loyal yang nggak bisa digeser. Aku punya teman asli, gue masih hidup itu teman gue begitu. Sehari nggak mati 20 juta bro. Ngapain tuh? Halo. Di forward aja, tukang forward, Forwarding yang ori forwarding bro. Tapi jangan salah, tapi kedepannya kayak gitu-gitu bakalan mati men. Iya. Ada yang Jadi bukan mati orangnya, mati kerjaannya. adanya ini lain itu memfasilitasi mereka biar mereka upgrade. Iya, Mereka bisa terus eksis. Iya, dengan branding dia. Yes, Dengan perusahaan omongan dia sendiri. Ini menciptakan platform di mana mereka bisa pakai resi digital, sistem pricing dan jualnya dalam satu aplikasi dan mereka bisa share itu ke customer mereka sendiri. Gue mau nanya sih kelebihan ini selain branding perusahaan kita sendiri yang ada di Surat Jalan itu apa sih? Banyak banget. Salah satunya, Pertama tadi yang udah gue sebut ya, digitalisasi artinya dari low carbonize jadi punya resi digital. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua, tracing. Di dalam aplikasi gue itu udah ada fitur tracing. Ya, jadi lo nggak perlu nanya, "Weh, barang gue di mana? Posisi udah sampai mana?" bla bla bla. Di situ akan automatically kita update periodically di tracing. Kedua ya, tracing online. Di situ. Tracing online. Ya. Itu di mana, di web sendiri apa di web lu? Tracing online di aplikasi dia, tapi nanti bisa disinkronkan atau di API kan ke website dan Teman-teman. teman-teman. Oke. Udah ya biar ada web yang bisa bergabung ya. Ya, nggak juga. Yang nggak ada web ya tinggal bikin sih. Web kan nggak mahal lah. Oke. Ya tinggal nyampuin aja ya. Ya, kalau nggak mau bikin website juga bisa tracing aja di aplikasi di akunnya si ekspedisi itu. Oke. Gokil. Oke. Itu. Setelah Berarti dua, tiganya. yang ketiga, yuk kembali surat jalan balik. Bisa tuh. Bisa. Gila. Ya kembali surat jalan balik. Ya itu bisa. Terus juga apa namanya link API ke website tadi yang kita bahas ya. Ke website kalau mereka punya website, mereka tinggal bikin website nanti punya API untuk update tracingnya. Terintegrasi gitu ya. Itu dan tidak ada logo atau surat jalan dari vendor agen yang nongol. Jadi Ini kebiasaan jelek. Kargo Ya biasa jelek men. Semua itu punya SOP masing-masing. Wajar dong. Iya nggak? Diri dia kirim ke PCI nih kan. PCI ngeluarin surat jalan. Terus kirim lagi ke Balikpapan. Tapi kenapa mesti nongol surat jalan PCI di sono? Di customernya. Customernya. Kita mana? Customernya pada saat terima barang dapat surat jalan banyak banget nih branded. Iya. Dari PCI, nggak tahu dari vendor lo apa gitu atau dari agen atau dari apalah. Tapi itu bener, itu kendala yang terjadi saat ini kan sebetulnya. Kayak lu misalkan lu punya partner ekspedisi lain, lu nitip, alhasil ke customernya lu nonton juga punya temen surat jalan temen lu kan. Iya. Ya itu udah wajar kalau kata gua kan masing-masing punya SOP, masing-masing juga punya data. Dan ini bisa disempurnain nih. Nah, Lilik Mulai dikasih Really itu nggak perlu lagi dan nggak akan ada yang seperti itu. udah nggak ada Carbones, nggak ada lagi deh tuh ya. Yang namanya partner yang ngedompleng-dompleng banyak lambaran tuh ya. Ya impactnya apa sih? Customer kita kan bisa di take home. Nah yang terakhir nih kelebihannya minim 1 kilo. Anjay. Serius. Yes. Lu 1 kilo ngitungnya gimana men? Adalah kalau hitungannya bagaimana? Tetap cuan ya? Tetap cuan. Kalau per 1 kilo kita tetap cuan. Serius 1 kilo itu gimana? Kalau gua dia dapat kiriman nih, bro, gua ada kiriman 1 kilo. Terus gua gimana? Cara gua telepon dulu apa gimana? Kalau udah join ya, Iya. udah join, login, username, password, habis Oke. itu create booking di situ.
Ada lah ya di sistem ya. Ada di sistem create booking, originnya mana, destinasinya mana, gitu. Terus beratnya ya 1 kilo. Ini Jakarta mau tuh. Semua seluruh ini. Anjir, gokil Minim 1 kilo. Nah, habisnya setelah saya jadi resi, mikir tinggal tes pick up. Gue ambil. Di pick up juga. 1 kilo gue ambil. Ada additional charge-nya juga. Nggak ada. Serius? Betul. 1 kilo lu pick up, barang lu jemput. Betul. Sampai customer atau customer-nya ngambil Bebas sendiri? mau gue ambil di customer dari kargo itu atau di hubnya di kargo ini ekspedisinya atau di kantornya bebas. Jadi enggak gitu ya. Sorry gue potong dulu nih. Oke. Coba Gue kirim nih, bro. Ke gue 1 kilo. Set, gue ngetak nih. Dokumen lah kita. Iya, ada dokumen. Gue ngetak nih. Tek. Cuman ada 1 kilo doang nih hari ini. Lu ambil. Datang ke kantor gue ngambil tuh barang. Gue ambil. Gue terusin kirim. Mungkin deh. Sampai pun ke penerima, even pun dia minta dianterin juga ada additional lagi. Gak ada. Gak ada biaya lagi. Sekilo udah, harga sekilo. Jakarta Balikpapan, bro. Sekilo berapa? 1 kilo itu gue diantar 30 berapa ya kemarin? 36 ya. 46 kilo. Mahal nggak sih? Terus sebelum berapa, men? 1 kilo ya kita bicaranya ya. Bukan minim 10 kilo ya. Terus sebelum berapa? Lu ngirim dokumen. Minim di atas 1 kilo bro, nggak bisa. Itu kargo, kalau di atas 1 kilo. Jadi kan ini untuk kargo. kalau kita buka SMU kena minimum tes 10 kilo. Betul, kalau udara. Kalau udara kan. Udara ya. Heeh. Darat ya minim 100 lah gitu. Oke. Itu mainan gua ada tuh kalau darat gua. Udara gini 10 kilo gitu kan. Tapi ternyata ditaruhnya cuma 1 nih dokumen nih, kecil nih. Ya bang gua gak ada masalah. Mobilnya 1 kilo, itu barang sampai taruh tujuan. Toko sebelah belum berani bro. Hah? Toko sebelah belum berani. Udah, si biru, si merah udah jadi 1 kilo, men. Udah. Tapi kan yang bedanya, untuk mereka sendiri. sorry gue nangkep nih. Bedanya teman-teman pengusaha kargo atau ekspedisi yang biasa main 10 kilo, 100 kilo, sekarang bisa main 1 kilo. Itu yang pertama. Kedua, lu nggak perlu sistem ya. Sistem mahal, men. Iya. Wah, paling murah aja 300 So ya, juta. gua harus berapa ya? Wih, Saat ini gue udah ikut berapa? 1,5 anjing. Tuh, jadi lu nggak perlu investasi sistem karena sistem udah disediain sama dia. Nah, di sistem itu logo kita yang nongol ya. Surat jalan kita namanya tuh ya kan Catur Express tuh ya, Catur Express. Baut Express. Yang ketiga di pick up ke seluruh Indonesia. Indonesia bukan Indonesia. Indonesia, men. Iya bener lu. Benar. Lu jangan Tapi kota bilang besar ya, lu. kota besar ya, kota besar. Nanti kalau gua ada barang dari Makassar mau ke Medan Bisa. gimana? Bisa nanti kita Pick up. Pick up. Kota besar. Bener. Ah, ini mah nganjur. Serius. Hah? Halus. Ini kalau kata gua halus. Ya makanya belum tahu kalau belum coba, makanya coba dulu lah. Oke, thank you banyak Om Hendra. Sama-sama. Sharing-sharingnya, ilmunya dan open mind lu sebagai pelaku ekspedisi di Indonesia dengan ya lu tau lah dengan kompleksitas negara kepulauan kita, lu tuh punya ide tuh dengan kayak begini tuh menurut gue suatu hal yang berlian, dan juga dengan background lu sebelumnya lu bisa sampai di titik ini tuh menurut gue sendiri kalau ngelakuin itu kayaknya gue udah mustahil bro. Dan apa yang gue lihat di realitas sekarang itu di kita ya, yang ternyata banyak menjadi orang arah bibi, dudol, bunuh diri. Banyak. Banyak banget. Bahkan satu keluarga, gue lupa di Brika, di Pikuan atau di mana. Itu satu keluarga. Bapaknya, istrinya, anaknya mati miris. Dan ternyata setelah diinvestigasi, gara-gara budal, udah pasangan lingkaran setan. Tapi bukan ojol bro. Odol. Oke. Tambahan ya, bro. Garis besarnya dari obrolan kita sore ini, gue sih pengen ngasih gambaran ke teman-teman aja lo dan sore. Malam. Sore jam malam, Pak. Iya. Mau kasih gambaran ke teman-teman calon pengusaha atau pengusaha ekspedisi. Dulu orang bisa jadi bos logistik dengan mudah, ya. Yes.
Dulu orang jangan pernah patah semangat sama keadaan. Tuh. Dulu orang lu gila harus sedikit gila kalau mau jadi pengusaha. Kalau nggak gila, iya lu digilain. Iya gak sih? Udah gitu kata-kata gue. Dewe agak ribet ya. Setengah gila. Tidak, intinya semua itu bisa terjadi. Dimulai dari niat lu aja ngebangun usaha seperti apa. Nah, salah satunya si Lili ini udah nyediain salah satu fasilitas kalau kata gue. Kalau pengen jadi pengusaha kargo, lu sekarang nggak perlu repot-repot lagi men. Dengan branding lu sendiri, lu tinggal jualan aja. Nih 1 kilo udah bisa jadi bos kargo. Ya kan, nama branding lu sendiri. Itu keren kalau kata gue. Salah satu terobosan yang terobos. Nah bisa sih men ya, pesan mungkin buat semua teman-teman ya, semua yang nonton ini, please jangan sampai kalian ini kita mendukung program pemerintah ya. Apa tuh? Jangan sampai kalian menjahat atau ikut depo gitu. Oke. Gue pikir cukup gua anak gitu. Program pemerintah. Bisa. Ikut memerangi. Oh iya. Ya, Jangan pinjol lah. sepakat. Jangan pinjol, jangan main judi. Kalau lu main judi, udah otomatis pasti suatu saat akan pinjol. Iya. Itu udah Belum tentu sih Pak. Banyak temen gua Pak, kebutuhan juga. Pinjol juga Pak. Main judi kagak, dia anjelnya banyak. tapi rata-rata. Dominonya ke situ. Karena lu butuh uang cepat. Yoi. Pinjam sama temen jawabannya kadang nggak dibalas. Apalagi buat Kadang nggak dirit. apalagi buat kalangan muda tuh. Yang paling gampang lo yang paling muda jangan dah kejerumus sama pinjol, didol. Set, goyang tangan kiri. Iya apa banget nih kayak ini. Enggak, sorry ditambah yang mana? Oh iya, mantap juga. Harus mantap. Kalau nggak mantap ya akan verifikasi ya biasanya itu ya. Nah, lo kalau ada yang nemuin temen lo gitu jorokin langsung. Dia lagi selfie, tendang aja tendang. Lepak gitu. Oke, Alhamdulillah, thank you banget. Terima kasih. Next kita ngobrol-ngobrol dulu lagi. Kapan jelas nih? Nah, mungkin ini kita undang dia kedua kali di belakang layar Itu aja. jangan gue yang undang. Wih, lu juga buka podcast gitu? Oh, Oh iya, keren mancing. Kita tunggu nanti undangannya ya. Buat tunggu. Selalu meja depan ya. iya. Kalau meja belakang udah nggak kelihatan gitu. Iya, kita kan selalu di depan. Ya, Kan, nyebut lagi. Oke, terima kasih teman-teman Om. Ngobrol enak bareng Om. Gue Om. Makasih Om Hendra. Terima kasih kehadirannya Sama-sama di podcast kita yang pertama ini. Semoga usahanya makin lancar Amin. dan bisa berguna buat teman-teman yang lain juga ya. Amin. Popang kata-kata. luar biasa. Bukan itu kata-kata. Kalau kata-kata tuh, Oke, terima kasih. thank you.